Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Nah, hari ini ketemu lagi dengan saya di channel Ringgi di Solder. Hari ini kita mau sama-sama belajar ya, mengamati pertumbuhan anakan cicak rowo usia 2 hari yang kondisinya sehat. Karena banyak sekali rekan-rekan yang bertanya ke saya bagaimana ciri-ciri anakan cicak rowo yang sehat dan tidak mudah sakit ya. Karena banyak dari rekan-rekan yang mengalami di usia 0 hari, 1 hari, 2 hari, 3 hari PA-nya mati. Nah, untuk sedikit berbagi pengalaman untuk PA-an yang mati di usia seperti itu, banyak faktor ya, dari mungkin suhu udara, suhu panas atau suhu penghangat yang kurang pas, kemudian pakan yang mungkin ada sedikit kesalahan, dan juga mungkin waktu pengelolohan yang terlalu rapat atau terlalu banyak. Nah, kita akan bahas dulu dari kondisi gerak-gerik PIAN ya. Untuk PIAN sendiri yang kondisinya sehat, dia memiliki aktif dalam bergerak ya. Jadi seperti ini, apabila kita coba geser atau sentuh, nah dia akan aktif sekali. Ini menandakan bahwa kondisi PIAN ini sehat. Kemudian apabila kita beri pakan, jadi untuk pemberian pakan sebaiknya jangan terlalu besar ya, secukupnya mulutnya saja. Ini seperti ini. Nah, dia langsung ditelan, kemudian langsung BAB. Nah, BAB-nya kondisinya harus utuh seperti ini ya. Apabila dicapit seperti ini dia pecah, atau dicapit seperti ini dia tidak bisa, ada kemungkinan PIAN kurang sehat. Dan biasanya mungkin kebanyakan kadar air waktu kita meloloh terlalu basah, bisa jadi. Kemudian suhu dari inkubator itu kurang hangat ya, kurang pas. Jadi biasanya PIAN itu dingin, kemudian sulit untuk BAB ya. Kemudian dari gerakan atau dari aktivitasnya itu sudah bagus, kita akan lihat di bagian tubuh ini ya. Ntar, nah kita kasih makan dulu saja ya, biar dia nggak terlalu banyak bergerak. Yang baik itu memang diberi langsung ditelan tanpa menunggu di mulutnya terlalu lama ya. Ini usia 2 hari dan kondisinya memang cepat sekali ya, sehat. Oke, kita akan lihat kalau kondisinya itu tidak membaik atau dalam kategori kurus, itu biasanya akan tampak ya di tulang ini. Ini ada tulang apa ya, tulang dada belakang ini. Ini kelihatan ada garis-garis tulangnya kelihatan. Itu bisa menandakan bahwa cicak rowo ini kurus. Ini tanda awal ya. Di sini jadi kelihatan. Kemudian tulang dari sini nih kelihatan nampak ya. Nampak tulangnya, berarti kurus.
itu biasanya pencernaannya terganggu, makanya dia tidak bisa menyerap asupan pakan yang kita berikan. Kemudian biasanya ada juga yang sering terjadi itu cicak rowo terguling ya. Jadi waktu mangap dia terguling ke belakang begini. Sebenarnya kalau menurut saya itu karena kita meloloh ini tidak ada yang mengerami. Biasanya kalau di alam atau di indukan itu biasanya kan diramin, jadi ditindis begini, jadi dia tidak akan terbalik. Dan penyebabnya menurut saya karena pernah mengalami kelaparan, jadi nafsu makannya tinggi, akhirnya saking semangatnya dia terbalik, dan itu menjadi kebiasaan. Bisa diatasi itu dengan cara menindis atau memberi tisu, kita balut tisu ya. Baik. Kemudian biasanya kondisi yang kurang baik lagi pada saat kita lihat antara perut dengan tulang di sini nih, kepala ini berbeda sekali. Jadi kepalanya kecil, panjang, dadanya kecil, kemudian perutnya besar sekali. Itu bisa menandakan bahwa cicak rowo ini kurus. Biasanya dia tidak mau BAB dan tapi tetap mau makan ya, aktivitas tetap mau makan, tapi biasanya kondisinya semakin lemah dan kemudian nggak lama mati ya. Nah itu kita harus kita waspadai. Jadi apabila cicak rowo ini tidak mau BAB, biasanya cicak rowo yang baik adalah setiap diberi pakan dia BAB, setiap diberi pakan dia BAB. Apabila dalam 2 kali pemberian pakan dia tidak BAB, besar kemungkinan cicak rowonya sakit dan harus cepat diberi penanganan ya. Bisa kita beri tetraklor atau metabolis atau sejenisnya yang membantu memperbaiki kondisi burung itu sendiri. Nanti biasanya itu memang benar dia makan, dan saran saya jangan diberi pakan terus, karena dia nggak akan mencerna dan membuat perutnya semakin besar, dan biasanya itu sesak. Makannya biasanya dia mangap kayak sesak begitu, bernapasnya susah. Itu biasanya sudah mendekati, itu biasanya nggak lama mati. Jadi sebaiknya dari kondisi awal, umpama ya cicak rowo usia 0 hari, 1 hari, 3 hari itu BAB-nya kurang lancar, langsung diberi penanganan agar tidak kronis ya, agar tidak tambah parah. Nah terus untuk cicak rowo yang drop atau dingin atau perutnya nggak, BAB-nya kurang, coba dicek suhu udara. Terus jangan menaruh barang-barang yang tidak diperlukan di dalam inkubator, seperti yang lain lah pokoknya. Bisa ada kemungkinan, pengalaman saya juga kroto yang seperti ini kita letakkan di dalam, itu menurut saya dari pengalaman saya akhir-akhir ini memang tidak perlu. Kalau memang mau diberi pelembab itu di air seperti ini aja, dan ini juga airnya bersih. Untuk mungkin ada kendala apa, bisa komen dan juga bisa hubungin di WhatsApp saya. Insya Allah saya tetap akan bantu dan tetap berbagi pengalaman dengan rekan-rekan semua. Untuk pemberian pakan sebaiknya sesuai dengan jam ya, karena kalau kita memberinya itu 1 jam atau 1,5 jam per itu, dia biasanya pertumbuhannya baik dan insya Allah tidak ada problem atau masalah ya. Kemudian untuk kroto yang kita berikan juga
usahakan kerotonya yang fresh ya, yang segar. Keroto yang sudah kondisinya kurang layak lebih baik jangan diberikan, karena jelas itu memicu masalah nanti akan di depan. Kemudian kalau 2 kali dia nggak BAB, sebaiknya diberi tetrakor atau yang lainnya dan kadar airnya agak ditambah ya. Jadi kalau memberikan begini, ini kan ada airnya ini. Nah ini paling tidak langsung begini. Nah ini ada airnya kan. Nah ini ada airnya. Dia seperti begini, maaf. Nah ini kan ada airnya ini. Nah memberikannya harus begini. Nah jadi dia masih ada air, sedikit air ya, sebagai pelumas. Jadi nanti BAB-nya itu agak sedikit encer karena. Tapi kita lihat juga kondisi cicak rowo itu mencret atau susah BAB-nya karena BAB keras. Dia ada 2, ada yang mencret dan ada yang BAB keras. Kalau untuk BAB keras, saran saya agak ditambah airnya ya. Sedangkan untuk yang mencret, saran saya malah dikurangin airnya. Jadi dengan cara seperti ini, pertama kita ambil, nah, kemudian kita taruh dulu di tisu. Nah, ini agar airnya diserap oleh tisu, kemudian kita kasih makan. Nah, seperti ini kebesaran ya. Nah ini tidak saya sarankan, walaupun bisa, tapi tidak saya sarankan. Lebih baik kalau sudah begini kita ambil, kemudian kita ganti dengan yang lebih kecil saja, nggak susah. Oke. Kita ganti yang lebih kecil aja, jadi lebih mudah ditelannya. Baik, begitu saja video dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan sekali lagi terus dukung di video saya dengan like, subscribe, dan juga komen. Kemudian apabila ada kendala, ada trouble, ada masalah, saya insya Allah siap untuk membantu, untuk berbagi pengalaman dengan rekan-rekan semua. Terima kasih banyak. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.